hak istimewa pada masyarakat tertentu karena mereka itu memelihara bangunan suci, ya. Nah, di dalam prasasti itu ya disebutkan tanggalnya, tahunnya jelas sekali, ya. Terus disebutkan juga bahwa pada saat peresmiannya dia datang tamu dari perwakilan daerah-daerah di sekitarnya, ya. Itu disebutkan. Nah, di dalam isinya lagi itu disebutkan tentang siapa saja yang diatur dalam prasasti itu, apa aturannya, ya, seperti itu. Itu jelas sekali disebutkan. Ada belasan jenis profesi yang diatur. Salah satunya Pak mungkin? Yang salah satunya seperti orang yang kalau sekarang itu seperti orang yang mau melakukan entertainment gitu kan. Perlahan tapi pasti, isi dari prasasti beraksara Jawa kuno, hasil penggalian arkeologi di situs Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, yang teridentifikasi dari masa Empu Sindok, bisa terungkap. Prasasti dari abad 10 Masehi yang ditemukan di hari ketiga, tahap pertama, upaya penyelamatan situs purbakala yang berada di area persawahan tersebut, kini tersimpan di kantor BPCB Jawa Timur. Meski tak utuh karena patah di bagian bawah, namun prasasti dengan tinggi sisa 91 cm, lebar 88 cm, dan tebal mencapai 21 cm tersebut merupakan data penting bagi dunia arkeologi dan sejarah di Indonesia. Misalnya di permukaan prasasti berbahan batu andesit ini, terdapat bagian bait yang menyebutkan nama sekaligus fungsi dari bangunan suci atau candi Gemekan, yakni Prasada Kabaktian I Pangurum Bigian. Prasada dalam bahasa Kawi atau istilah bahasa dalam tradisi Jawa kuno jika diartikan adalah bangunan megah dan mewah, sementara Kabaktian adalah salah satu bentuk ritual keagamaan atau peribadatan. Sedangkan Pangurum Bigian merupakan nama atau jenis kategori bangunan candi situs Gemekan. Banyak ahli berpendapat jika Pangurum Bigian ini berasal dari kosakata kurung bagi dalam bahasa Jawa kuno. Di berbagai prasasti yang dikeluarkan sejak masa Mataram kuno atau Medang di Jawa Tengah, Pangurum Bigian merupakan salah satu alat yang selalu dihadirkan dalam upacara penetapan sima daerah bebas pajak. Saat ritual, alat yang selalu dihadirkan dalam bahan bakunya adalah bahan metal, terutama besi. Hal ini menunjukkan jika masyarakat saat itu begitu menghormati profesi pembuat bahan-bahan metal seperti pandai besi. Bahkan prasasti yang dikeluarkan sebelum era Empu Sindok, yakni Prasasti Sangguran berangkat tahun 928 Masehi, tertulis masyarakat Pandai Besi Guru Guzali yang diberikan hak istimewa untuk mendirikan bangunan suci sendiri dengan sebutan Dharma Kabaktian I Juru Guzalian. Andi Muhammad Said, arkeolog senior BPCB Jawa Timur, mengatakan, umumnya setiap prasasti dimulai dengan kata salam serta mantra-mantra kuno atau bisa disebut sebagai kata doa, tak terkecuali pada prasasti Gemekan. Setelah itu di prasasti hasil penggalian arkeologi di situs Gemekan menyebut angka tahun, yakni 825 Saka atau 930 Masehi, lengkap dengan hari dan tanggalnya, diresmikan dan atau dikeluarkan oleh Empu Sindok. Tak hanya simak karena memelihara bangunan suci, terpahat bait yang menyebut saat peresmian hadir tamu dari sejumlah perwakilan daerah sekitar. Siapa saja yang diatur dalam prasasti sekaligus peraturannya. Terdapat belasan profesi atau pekerja yang diatur. Adanya perwakilan yang hadir saat peresmian bangunan suci candi situs purbakala ini menunjukkan
jika ada wilayah-wilayah kecil yang sejajar dengan Gemekan saat itu. Sementara adanya bait kutukan di prasasti Gemekan menjadi sesuatu hal yang lazim. Ragam kutukan yang sangat mengerikan tertulis dan diperuntukkan bagi siapa saja yang melanggar. Jadi saya hanya ingin memberitahu gambaran besarnya. Jadi pada umumnya setiap prasasti itu, sebagaimana dengan Gemekan ini juga, itu dia akan bercerita, ya dimulai dengan salam, ya sama dengan kita kalau mau bicara assalamualaikum gitu kan, ada rahayu apa kayak gitu, ya pasti dimulai dengan itu. Setelah itu dia menyebutkan pada tahun sekian, ya kalian kan sudah tahu ya tahunnya, oleh raja ini, ya dia membuat sebuah prasasti yang berisi tentang Sima. Sima itu adalah hak istimewa kepada masyarakat tertentu karena mereka itu memelihara bangunan suci, ya. Nah, di dalam prasasti itu ya disebutkan tanggalnya, tahunnya, jelas kan itu, ya. Terus disebutkan juga bahwa pada saat peresmiannya dia datang tamu dari perwakilan daerah-daerah di sekitarnya, ya, itu disebutkan. Nah, di dalam isinya lagi itu disebutkan tentang siapa saja yang diatur dalam prasasti itu, apa aturannya, ya seperti itu. Itu jelas sekali disebutkan. Ada belasan jenis profesi yang diatur. Salah satunya Pak mungkin? Yang salah satunya seperti orang yang kalau sekarang itu seperti orang yang melakukan entertainment gitu kan, juga disebutkan di situ. Jadi apa saja yang ditarik oleh pemerintah terhadap jasa yang ada di sini itu disebutkan, termasuk pandai besinya, pandai kayu, macam-macam disebutkan semua. Itu ada belasan jenis profesi, ya. Nah setelah itu dia juga di daerah disebutkan tadi dia menyebutkan wilayah-wilayah yang hadir, ya, perwakilan. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ada wilayah-wilayah atau daerah-daerah kecil yang sejajar dengan daerah Gemekan ini, ya. Jadi disebutkan hadir begitu. Nah pada selanjutnya ya setiap prasasti itu ada sapatannya, ada kutukan, ya. Itu mengutuk bagi siapa saja yang melanggar terhadap tadi berapa jenis itu, ya, profesi itu. Kalau dia melanggar maka kena kutukan, macam-macam jenis kutukan dan sangat sangar, ya. Jika melihat denah dari sisa struktur pondasi kaki candi, kuat dugaan bangunan suci di situs Gemekan beraliran Buddhis. Asumsi itu didukung agama yang dianut oleh Empu Sindok, yakni Buddha. Pada era Mataram kuno atau Medang, dalam hal ini masa Empu Sindok telah menjunjung tinggi toleransi umat beragama. Masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih keyakinannya. Sehingga tidak semua candi yang dibangun Empu Sindok beraliran Buddha. Banyak contoh sebagai bukti dari toleransi beragama. Misalnya, kompleks Candi Sewu di Prambanan, Jawa Tengah. Merujuk angka tahun yang tertera di prasasti dengan Raja Empu Sindok sebagai penganut Buddha, maka dimungkinkan Buddha mendapat perhatian lebih jika dibandingkan Hindu Siwa. Sementara itu kondisi prasasti Gemekan yang ditemukan tak utuh dan menyisakan 31 baris pahatan aksara Jawa kuno memperjelas jika situs Gemekan pernah alami upaya penjarahan dan perusakan. Di lokasi temuan prasasti, arkeolog BPCP Jawa Timur mengidentifikasi adanya penggalian yang dilakukan sebelumnya. Terbukti lapisan yang menimbun prasasti berupa pecahan bata merah dan tanah. Dan di bawah prasasti juga terdapat material pecahan bata merah. Sehingga ada yang mencari harta karun dan mengetahui keberadaan prasasti. Tapi anehnya, prasasti tersebut tak sampai dibawa karena mungkin saking beratnya. Sekarang timbul pertanyaan, apakah prasasti yang ditemukan benar-benar berasal dari candi ataukah luar bangunan suci situs Gemekan? Cukup menarik untuk ditunggu jawabannya.
Sementara data yang diperoleh arkeolog BPCB Jawa Timur, prasasti yang dikeluarkan Empu Sindok tersebut tertimbun material pecahan bata merah dan tanah di kotak gali sisi timur laut bangunan utama situs Gemekan pada kedalaman kurang lebih 1,5 meter.